Oke, baik begitu. Tapi, kita kembali lagi tadi terkait dengan, sistem penggajian PNS begitu ya. Anda sendiri setuju atau tidak begitu untuk, pemberlakuan gaji tunggal atau single salary bagi pegawai negeri sipil, Pak Agus? Mau single salary atau mau dengan tunkin yang berbeda? Ini ada dua hal yang berbeda nih. Mhm Yang mhm. mana? Single salary, Pak? Single salary berarti tunkinnya tidak berpengaruh. Jadi Iya, semua betul. tunkin semua Mhm sama ya. Berarti yang mhm. tadi kita bahas soal kinerja nggak masuk. Iya iya. Ngukurnya bagaimana? Ya jadi kalau single salary ya boleh-boleh saja. Tidak usah ada, tapi orang mau tidak kalau jumlahnya berbeda. Kan yang penting salary tidak boleh turun. Itu mazhab pertamanya. Jadi harus naik. Nah, berapa kemampuan negara itu perlu kita hitung. Saya sih setuju aja single salary, oke, pakai tunkin oke. Mhm Asal mhm. jelas pelaksanaan pengawasannya, penilaiannya, penegakan hukumnya jelas. Itu boleh saja. Itu kan hanya caranya sistem. Iya. Mhm. Ujung-ujung itu kan katanya mau mensejahterakan ASN, kan itu. Oke, tapi perhitungannya artinya untuk single salary akan lebih repot begitu ya, Pak Agus? Terserah Kementerian Keuangan dan Pan-RB dong. Mhm. Saya nggak tahu ngitungnya bagaimana, kan ada segala macam variabel yang ditentukan. Soal susah atau tidak itu kan risiko. Ya. Dua-duanya bisa dilakukan. Sekarang dipilih. Tentu kajian dari Pan-RB menjadi penting. Single salary apa plus minusnya, kemudian ada tunkin plus minusnya apa terkait dengan anggaran yang tersedia, terkait dengan situasi politik misalnya. Kan itu beda-beda. Ya itu yang harus dikerjakan oleh Pan saja. Kadang-kadang perkiraan saya ini betul gitu ya, semacam waktu saya bicara soal infrastruktur dan sebagainya. Jadi maksud saya kita mulai dengan niat yang baik, kemudian kita lakukan semua pengawasannya. Tidak boleh begitu yang membahas anggaran di DPR, tidak boleh ada hal-hal yang dikurangi, begitu masuk ke kementerian tidak boleh ada yang ganggu, tidak boleh ada segala macam. Karena kita ini negara dengan belasan partai, biaya politiknya tinggi sekali. Nah, karena itulah kita perlu hati-hati dalam hal ini. Oke, baik. Gaji tunggal atau single salary muncul di RAPBN dan Nota Keuangan 2026, ini keuntungannya buat ASN. Wacana pemerintah untuk menerapkan penggajian tunggal atau single salary kembali muncul dalam buku 2 Nota Keuangan beserta RAPBN tahun anggaran 2026. Jauh sebelum muncul dalam dokumen itu, sistem gaji terbaru bagi ASN itu telah lama dibahas pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Misalnya oleh Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri, melalui webinar Korpri, menyapa ASN sesi ke-35 bertema, Single Salary Gaji Tunggal bagi ASN pada Oktober tahun 2023 silam. Saat itu, Ketua 1 Dewan Pengurus Korpri Nasional, Reidonizar Moenek, mengungkapkan salah satu manfaat penerapan single salary bagi ASN. Ia bilang, dengan sistem penggajian tunggal, maka ASN akan menerima gaji pokok lebih besar dari yang ada selama ini. Sebagaimana diketahui, gaji pokok ASN terbaru, diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 5 Tahun 2024, tentang perubahan ke-19 atas PP Nomor 7/1977, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Kita menyambut bangga dan gembira, manakala pemerintah akan memberlakukan single salary, terkait dengan di mana ada wacana bahwa PNS hanya akan menerima gaji pokok, tetapi jumlahnya lah yang diperbesar, ucap pria yang akrab disapa Doni itu sebagaimana dikutip kembali. Menurutnya, konsep single salary secara garis besar menyatukan seluruh komponen gaji, yang selama ini terpisah, seperti tunjangan anak dan istri, hingga tunjangan beras dan sebagainya, ke dalam gaji pokok para aparatur sipil negara. Hanya tunjangan jabatan dan fungsional yang masih akan di luar perhitungan. Yang saya tangkap dengan skema tersebut, tentunya tunjangan anak dan istri, dan beras, dan tunjangan-tunjangan lain sudah masuk semua menjadi komponen gaji pokok. Khusus untuk tunjangan jabatan dan tunjangan fungsional tetap diatur dan kita lihat nanti, tegasnya. Dalam Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertajuk Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil, Desain Gaji dan Tunjangan yang terbit pada 2017, telah dijelaskan sistem single salary, memang hanya akan membuat para ASN menerima satu jenis penghasilan, yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Single salary, sistem yang diterapkan terdiri atas unsur jabatan, gaji, dan tunjangan kinerja dan kemahalan. Sistem grading akan ditetapkan dalam menentukan besaran gaji di beberapa jenis jabatan PNS.
Gaji dalam sistem itu disebut, merupakan imbalan yang diberikan kepada PNS, sebagai bentuk balas jasa atas pekerjaannya. Sedangkan grading adalah, level atau peringkat nilai harga jabatan yang menunjukkan posisi, beban kerja, tanggung jawab dan resiko pekerjaan. Setiap grading, akan dibagi menjadi beberapa step dengan nilai rupiah yang berbeda. Oleh karena itu ada kemungkinan PNS yang mempunyai jabatan sama, bisa mendapatkan gaji yang berbeda, tergantung penilaian harga jabatan yang dilihat dari beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Untuk perhitungan tunjangan kinerja, diberikan sesuai capaian kinerja PNS, yang berfungsi sebagai penambahan bagi penghasilan atau pengurangan penghasilan. Tunjangan kinerja, akan diberikan sebagai tambahan penghasilan, apabila capaian kinerja PNS dinilai baik atau sangat baik. Tunjangan kinerja dapat diberikan sebagai penurunan penghasilan, apabila output kinerja kurang atau buruk. Besaran tunjangan kinerja sebesar 5% dari gaji PNS, yang penerapannya sama di setiap instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Oleh karena itu dalam tunjangan kinerja, dimungkinkan PNS yang mempunyai kontrak kinerja jabatan yang sama, bisa mendapatkan tunjangan kinerja berbeda, tergantung pada hasil capaian kinerja. Sedangkan untuk perhitungan tunjangan kemahalan, berdasarkan kolom indeks gaji dan tunjangan kinerja pada tabel indeks penghasilan, yang dikalikan dengan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing PNS bekerja. Indeks harga yang berlaku di daerah penempatan PNS, akan dibuat berdasarkan wilayah kemahalan daerah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Indeks harga masing-masing daerah, akan dievaluasi paling lama setiap 3 tahun. Secara otomatis PNS yang ditempatkan di daerah yang indeksnya berbeda, akan berbeda pula tunjangan kemahalannya. Dengan penjelasan itu, maka sistem penghasilan PNS dalam konsep single salary ini nantinya, akan ditentukan dengan rumus indeks gaji, ditambah indeks tunjangan kinerja ditambah indeks kemahalan daerah, berdasarkan Civil Apparatus Policy Brief nomor 010 Agustus tahun 2017. Konsep sistem penggajian single salary, menjadi pilihan pemerintah, karena bila merujuk Jurnal Pendayagunaan Aparatur Negara edisi 2 tahun 2012, sistem penggajian ASN khususnya para pegawai negeri sipil atau PNS selama ini sebatas didasarkan pada pangkat dan masa kerja, dan belum didasarkan pada bobot pekerjaan atau jabatan. Selain itu, besaran gaji PNS selama ini juga dinilai tidak mencerminkan penghasilan yang sesungguhnya, karena di samping menerima gaji pokok, PNS juga menerima tunjangan keluarga, pangan, jabatan khusus dan sejumlah honorarium dari berbagai sumber lainnya. Struktur gaji PNS yang sangat kompleks itu, lalu disebut sulit dijadikan barometer kinerja bagi seorang PNS.